Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Azuri, mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan IPA SD dengan materi implementasi capaian pembelajaran IPAS dalam pembelajaran IPAS. Berikut adalah presentasi dari saya. Peta konsep. Yang pertama, tentang mata pelajaran IPAS yang meliputi pengertian. 2. Capaian pembelajaran meliputi fase A, fase B, dan fase C. 3. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran meliputi analisis CP, identifikasi, analisis elemen, merumuskan TP, susun urut TP, menentukan lingkup materi, dan menentukan jumlah jam. Yang keempat, implementasi capaian pembelajaran IPAS. Dari fase B, kelas 4, topik daur air. Kita mulai dengan mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disebut IPAS. Ilmu pengetahuan alam dan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendidikan IPAS memiliki peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran ideal profil peserta didik Indonesia. IPAS membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Capaian pembelajaran atau CP IPAS setiap fase. 3 fase capaian pembelajaran atau CP IPAS SD. Yang pertama adalah fase A, meliputi kelas 1 dan 2. Peserta didik dapat mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperolehnya terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan menggunakan berbagai media seperti gambar, simbol, atau karya. Yang kedua adalah fase B, yaitu untuk kelas 3 dan kelas 4. Peserta didik menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi, penyelidikan, atau percobaan, mengkomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah fase C untuk kelas 5 dan 6. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan logis dalam fase capaian pembelajaran secara utuh dari fase awal hingga akhir. 7 langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah analisis CP.
melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua adalah identifikasi. Identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga adalah analisis elemen. Melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Yang keempat adalah merumuskan TP. Berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. 5. Susun urut TP. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, menentukan lingkup materi. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang ketujuh, menentukan jumlah jam. Berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120 menit. Selanjutnya adalah implementasi capaian pembelajaran atau CP IPAS. Link CP dan ATP IPAS dapat dilihat atau diakses melalui alamat tersebut. Implementasi CP IPAS dalam pembelajaran fase B kelas 4 topik siklus air. Capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama, peserta didik mampu mengurutkan siklus air secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan definisi siklus air terhadap kehidupan sehari-hari. Alur pembelajaran. Orientasi peserta didik terhadap masalah. 1. Guru memantik peserta didik dengan pertanyaan, bagaimana ciri-ciri akan turun hujan? Apakah kalian tahu asal air hujan itu? Apakah kalian ingin tahu tentang siklus air atau daur air di alam? 2. Peserta didik mengamati video pembelajaran siklus air link tersebut. 3. Guru memberi sebuah permasalahan. Dari mana air hujan berasal? Jika dari dahulu hujan telah turun, mengapa air hujan di langit tidak habis? Jika setiap air sungai bermuara ke laut, mengapa laut tidak penuh? 4. Peserta didik mencatat permasalahan tersebut yang akan digunakan dalam diskusi kelompok. Pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Guru membagikan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok. Peserta didik bertanya jika belum memahami tugas pada lembar kerja kelompok. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik mencari jawaban pertanyaan di lembar kerja kelompok dari berbagai sumber. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok memecahkan masalah tersebut. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok kecil. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setiap kelompok mencermati soal pada LKK dan mencari jawaban dari berbagai sumber lalu menuliskannya. Setiap kelompok melaksanakan presentasi. Kelompok lain diberikan kesempatan menanggapi presentasi dari kelompok yang maju. Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi jawaban semua kelompok. Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan siklus air. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.
untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.